Asik Belajar John Balls, balik lagi ke waktu belajar John Balls. Hari ini kita mau bahas tentang anak-anak koleris, karena banyak banget orang yang nanya gimana sih cara ngeladenin anak koleris kita. Anak koleris kita susah dibilangin, susah diatur. Ya iyalah, namanya juga orang yang kuat. Orang yang kuat yang gak bisa jadi lemah akan selamanya kuat. Kalau kalian kayak maksa untuk buat orang kuat jadi lemah, ya nanti suatu saat dia akan hancur sendirinya gitu, gak kuat. Jadi kita akan ngomong tentang membesarkan anak berkepribadian koleris. Dan ya, gue ngambilnya dari buku ini, Personality Plus for Parents. Kenapa? Karena ini dari sini semua gue belajar dari gue umur 5 tahun, 5 tahun, hampir 6 tahun. Jadi emang orang tua yang punya anak sama kepribadian koleris itu harus kalau dua-duanya koleris ya, harus berebut kekuasaan sejak hari pertama gitu. Bahkan waktu masih bayi gitu, kayak ayo minum susu, nggak mau gitu kan. Itu dari awal emang mereka udah kuat gitu. Nah, tapi emang juga banyak yang nanya, kalau aku sanguin, anakku koleris. Pokoknya kita bakal bahas semuanya tentang koleris gitu. Sekarang kita ngomongin dulu, kalau misalnya orang tuanya sanguin, anaknya koleris, gimana kita gitu, oke? Orang tua yang sanguin menikmati kekuatan anak-anaknya bang koleris. Nah, ini katanya gitu. Karena biasanya orang koleris meraih prestasi, punya visi. Jadi kayak kompetitif. Pas anaknya udah juara, dia bisa banggain ke orang-orang. Kan? Sanguin kan suka tuh kan, guys, anak gua dong, anak gua suka muji. Ya, itu biasanya orang sanguin senangnya sama anak-anak koleris. Ya. Dan mereka tadi suka membanggakan prestasi, dan akhirnya orang tuanya jadi tempat sorotan juga karena sanguin suka spotlight. Orang tua sanguinnya kayak, hey, anak gua nih, the best you ever had, gitu ya. Dan pandangan hidupnya sama-sama optimis. Yang anak koleris kayak, ayah saya mau jadi Pokemon trainer. Orang tuanya dengan bangga, ayo jadilah Pokemon trainer yang hebat gitu, kayak atau kayak contoh untuk yang orang-orang edukatif ya, kayak ayah aku mau jadi dokter. Terus orang tuanya segmen yang edukatif kayak, kamu harus jadi dokter yang hebat, dokter bedah yang hebat gitu ya, kayak gitu. Maksudnya apa sih edukatif? Gue gak ngehina ya untuk jadi dokter, gue sendiri dokter, jadi ya kayak paling aman adalah menghina gue sendiri. Ya, hinalah diri sendiri biar orang gak terhina. Tapi emang kadang-kadang masalahnya adalah siapa yang memimpin di sini. Ya, orang tua sanguin bisa jadi membiarkan sesekali anak yang koleris mimpin. Kenapa? Karena sanguin suka fun, kayak, ayo coba gimana kamu mimpin, ayo kamu coba mimpin sholat, coba kamu cari jalan. Ya karena mereka seneng aja, seru aja gitu ya. Nah, tapi anak-anak mereka yang koleris kadang kalau terlalu di overhype, kalau dia koleris melankolis, nggak mau juga. Kenapa? Karena koleris melankolis nggak mau spotlight. Padahal kayak sanguin pengennya, ayo kamu bisa, kamu jadi ketua sekolah, ketua kelas gitu, ketua sekolah belum apa-apa, ketua kelas gitu. Nah itu biasanya kayak gitu. Dan akhirnya anak yang kole, apalagi yang kole melo kayak nggak mau, nggak mau dilihat, mau mimpin tapi nggak mau dilihat. Nah itu susahnya orang kole melo ya. Kenapa sih jadi orang pemimpin tuh bakal dilihat. Jadi kadang orang tua berkepribadian sanguinis malah anak kolenya yang jadi lebih kayak ngerasa ini orang tua gua, apalagi yang kole melo ya. Kenapa bisanya main-main doang? Kok kayaknya di bawah saya, akhirnya dia ngelunjak. Nah lama-lama sanguin yang sukanya dipuji, anak yang lunjak marah-marah mulu, jadi kayak akhirnya cekcok. Jadi kalau kalian orang tua sanguin punya anak kole, kalian harus punya tetap wibawa. Karena orang kole yang bakal menghormati kalian yang punya wibawa. Ya kadang-kadang orang paling gak punya wibawa tuh sanguin karena maunya happy aja. Diberi hati minta ampela. Kalau misalnya ada orang tua yang sanguin punya anak koleris ya, biasanya anak koleris itu melindungi ya, melindungi dari orang tuanya. Nah, tapi bisa aja anak dengan kepribadian koleris itu memandang orang tuanya yang sanguinis lama-lama kayak tadi kan, karena melindungi, akhirnya dia ngerasa lebih kuat. Pada saat dia ngerasa lebih kuat daripada di orang tuanya yang cuma happy-happy aja, kayak nggak ada tanggung jawab, dia yang ambil tuh kendali. Ya, dia ambil kendali, udah deh gue aja yang ambil kendali. Kenapa? Ini orang tua nggak bener, lemah. Nah, sanguin kan nggak suka ya di ledek gitu ya. Karena ada terucap kata-kata dari si
orang tua anak kole ini akhirnya orang tuanya down, akhirnya cekcok, biasanya gitu. Dan kadang-kadang nih ya, sanguin yang suka ngeledek ya, orang tuanya suka ngeledek anaknya kole padahal merasa kayak bisa ngelakuin apa-apa ya. Bahasa kasih orang kole adalah acts of service, bisa melakukan apa-apa, artinya bisa juga membantu kita dalam pekerjaan yang susah. Tapi sanguin suka ngeledek. Contoh gimana? Misalnya kita lagi angkat meja, anak koleris datang, ya aku bantuin. Kamu kecil gitu, ntar malah keangkat. Anak kole nggak suka digituin. Harusnya kayak, wah, ayo let's go Superman, bantu bareng papa. Dia senang tuh, dia merasa, ayo gue percaya sama gue. Itu yang harus dilakukan itu. Itu biasanya hal-hal yang terjadi kalau anak kole punya orang tua sanguin. Ya. Sekarang gimana kalau kole sama kole? Ya. Oke, koleris sama koleris ketemu. Ya biasanya orang tua sama anak yang punya kole, mereka satu visi. Ya, kalau punya sepakat yang benar, mereka bisa satu visi yang benar, mereka bisa ke target dengan lebih cepat, mudah, dan kuat. Kalau satu visi. Kalau beda visinya, rebutan. Mau yang mana dulu? Ya. Si anaknya dulu dengan egonya yang gak pernah terhati, atau orang tuanya yang merasa, saya lebih tua daripada kamu belum pernah jadi orang tua, saya udah pernah jadi anak. Ya, akhirnya ribut. Apa sih manfaat bilang, saya udah pernah jadi orang tua, lo belum pernah jadi anak? Kenapa? Karena bos bilang gitu, orang tua kole. Yes, ya emang kalian lebih tua secara kuantitas, apa kalian udah lebih berkualitas pada anak-anak kalian? Harusnya kalau kalian lebih tua, kalian harusnya lebih bijaksana. Yes, kalian punya anak kole, kalian tahu dia kole karena udah belajar di John Balls, ya, kalian bisa lebih nurun ego kalian. Tegas, firm, ya, tapi tidak kasar dan juga tidak meremehkan. Kole kan sama ya, kalau sanguin meremehkan kayak, payah kamu, kalau kole kayak, enggak, kamu nggak bisa apa-apa. Kayak gitu ya. Jadi ya, kalau kalian punya visi dan misi, kalian harus berbagi dan kalian harus kayak cari jalur tengah, bikin kesepakatan. Kayak gue punya tante, dia kole, anaknya kole juga, mereka bikin kesepakatan. Kalau ada yang melanggar, baru kalian bisa menegur. Tapi sebelum kalian bikin kesepakatan, kalian gak bisa negur anak koleris. Yes, reasonable, be reasonable with choleric. Pasti selalu bertengkar, ya. Dua-duanya adu urat, ya, otot kayak, pasti selalu berantem. Kenapa? Dua-duanya kuat, bertekad untuk menang. Ya. Lama-lama bisa apa? Saling potong leher. Ya. Dan harus ada orang yang bisa jadi penengah. Yang kayak tadi ya, harus ada kesepakatan. Bawa anak kalian ke meja perundingan. Kalau kalian udah emosi, dia emosi, kalian harus ingat, oke, stop, kita duduk, berdua duduk. Kamu mau apa? Kamu bilang, aku mau apa. Oke? Kayak gitu. Karena pasti gitu. Dan ada juga yang akhirnya karena nggak bisa berkompromi, terus aja bertengkar, ya, dari salah satunya pakai topeng. Entah orang tuanya kayak, yaudah bodoh, terserah lo mau apa, terserah, jatuh deh, masuk jurang. Atau anaknya udah kayak, bodoh, orang tua gila gitu, kayak gitu. Dua-duanya nyerah, salah satu nyerah karena satu terlalu kuat dan nggak mau lebih bijaksana. Ingat, orang tua kalian udah lebih tua kan, udah pernah jadi orang tua, udah pernah jadi anak kan. Tunjukkan kualitas bukan kuantitas. Dudulana kan belum pernah jadi anak. Kalian juga nggak pernah jadi anak di zaman milenial. Semuanya sama. Kita nggak bisa kayak, anak milenial lebih hebat, anak sekarang strawberry, nggak bisa. Coba kalian jadi generasi strawberry, atau ini si strawberry jadi baby boomer. Belum tentu semuanya kuat. Semuanya punya kalian dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak ada lagi tuh kayak kalian bilang, saya kan nggak ada. Semuanya hebat. Orang yang hebat lah orang yang bisa mengendalikan ini. Apanya? Rambutnya. Makanya saya potong langsung saya kendalikan. Enggak. Kendalikan pikiran. Apakah saya bisa? Enggak, saya juga belum bisa. Kenapa saya suka buat video? Biar saya tahu diri. Gue udah buat video tentang ini. Kalau gue melanggar, malu. Itu alasannya, bro. Ya gak? Asik ya? Sekarang kita ngomong. Orang tua melankolis, anaknya yang koleris. Nah, orang tua yang melankolis biasanya, dalam anak berpilihan koleris, mereka punya kemampuan untuk mengorganisasikan jadwal dengan tepat. Karena koleris to the point.
Aku harus ngapain ini, dan aku juga kamu saat ini harus gini, kamu gini. Jadi tentang penjadwalan mereka bagus, tentang pekerjaan mereka bagus. Karena kalau Cole sama Melo digabung adalah orang yang task oriented, ya kan? Jadi kayak gitu juga. Dan biasanya tadi kan kalau Sanguin kadang-kadang terlalu lebay ya. Kayak, wah anakku ini. Kadang-kadang anak Cole siapa sih? Gue yang ini kenapa lo yang bangga ya? Kalau Melo dia sepantasnya ngasih penghargaan gitu ya. Kalau emang anaknya berlaku salah, jadi tegur, ya, to the point. Kalau emang anaknya benar, dikasih pujian. Itu yang buat mereka jadi saling melengkapi itu, Melo sama Cole itu. Ya, itu kenapa mereka bagus dalam mengerjakan tugas, tapi tidak dalam beramah tamah ya. Jadi orang tua Melo, ya ingat, Cole itu butuh penghargaan juga. Ya, bukan cuma Sanguin yang harus dipuji, bukan cuma orang Melo yang harus butuh kayak pengakuan. Cole hargai apa? Pekerjaannya dihargai. Ya. Misalnya dia udah kerjain tugas, bagus nak, udah kerjain tugas, sekarang kamu istirahat, ibu bikin makanan atau ibu ambilin minuman, kamu mau, kasih acts of service-nya. Melo kadang-kadang kayak cuman lihat aja, kayak misalnya dia udah kerjain tugas nih, tapi belum siapin buku, cuman dipikir, nak siapin buku, nak jangan lupa sholat, nak jangan lupa buang sampah, cuman yang jangan lupanya aja. Ya, jadi ingat, berikan penghargaan yang sepantasnya untuk si Cole ini. Ya belajar dikit lah, sama kayak kalau kalian punya anak Sanguin, beda yang ini bisa ngebentak. Tapi kalau dia Cole Sanguin, atau Sanguin Cole kayak gue, nyebelin. Ya nggak punya orang tua Melo gue. Tapi kalau gue punya orang tua gue yang Melo udah ini, pasta giginya dioles ke ini sabun pakai gini. Gue tuh suka ngomong asal di YouTube karena eksklusif yang nonton gitu, jadi asik-asik aja sama lu bros, ya nggak? The classic bros gitu kan. Kalau kalian merasa mau classic bros kan, kalian dari Instagram subscribe dulu tuh, baru jadi classic bros gue. Asik sama gue yang sini. Dan kadang-kadang mereka bisa ngelakuin apa-apa dengan lebih cepat. Ya, kenapa? Si Melonya mengatur, Cole-nya bergerak. Ibunya udah ngatur, ini makanmu sini, dan Cole udah langsung, ayo saya makan, saya berangkat sekolah. Kalau mereka satu visi dan misi. Yang susah adalah orang tuanya pragmatis, damai, anaknya koleris. Paling melelahkan adalah ini, ya. Karena apa? Orang tuanya damai, ya, susah mengatur dan susah tegas, anaknya nggak mau diatur. Sering banget nih di DM. Dok, anak saya Cole, saya pergi, saya kayak nggak ada harga diri. Kalian raih harga diri itu sekarang juga. Kombinasi ini emang sebenarnya saling melengkapi, ya. Anak yang maju, ibunya ngerem. Ya. Kalau perlu kalian kasih tali. Jadi kalau anak kalian terlalu maju, tarik gini. Secara alami ya. Karena yang ngatur, yang unik tuh gini, yang ngatur dari awal anaknya. Nah, anak tuh kadang-kadang, apalagi Cole ya, dia mungkin inget ibunya dulu play atau kan anaknya belum bisa apa-apa, kayak masih oke lah, kayak anak kalian masih 1 tahun, kalian urus, atur gitu, lama-lama 2 tahun, 3 tahun masih kan ajar-ajar, udah 4 tahun dia yang mau ngajar. Nggak bisa gitu bu. Wah, itu. Anak Cole tuh kadang-kadang suka gini nih, telunjuk, nyuruh. Padahal kalau kata orang kan nggak boleh kita nunjuk orang tua kan. Nah itu diajarin, anak Cole nunjuk, kalian pukul begini. Ya play kan orang tua play tuh kadang-kadang nggak bisa marah ya. Jadi apa? Pasif agresif, dipukul. Main pukul aja tangan anaknya. Dia akan ingat itu. Dan dia akan selalu dendam sama hal itu. Bilang baik-baik, nah kalau sama orang tua jangan nunjuk-nunjuk, ya. Ibu ngerti kok kalau kamu ngomong dengan tegas, ya. Oke. Kamu ya gitu. Harus ada kayak tahu gitu. Karena gimana, orang play gitu takut kadang-kadang sama anak yang Cole, takut gak dihormatin, akhirnya gimana, pasti agresif, pukul aja. Pukul, dia pasti dengar. Kenapa? Karena saya galak. Enggak, iya dengar sekarang. Kan gak tahu 15 tahun lagi tuh anak ke gue minta dihipno. Ya, rata-rata gitu sih kalau orang Cole datang hipno ke saya, ngerasa orang tuanya jahat sama mereka karena mereka terlalu tegas, terlalu keras gitu. Nah, itu. Apalagi, kita lihat lagi apa nih, nggak seimbang. Seringkali kombinasi kepribadian pragmatis dan anak koleris ini, keseimbangannya bergeser ke arah yang keliru. Sang anak memiliki mekanisme batin yang yakin bahwa kendali dapat diperoleh dengan tekad yang kuat.
Kalian pernah lihat anak yang koleris, anak koleris yang suka tantrum, ya? Akhirnya kayak dia ngerasa kalau saya tantrum, saya akan dituruti keinginannya. Nah, ini harus dilatih. Kalau anak kalian tantrum, jangan dituruti keinginannya saat itu. Tapi pas dia tenang, pas dia minta baik-baik, turuti. Makanya kalau anak minta baik-baik, turuti. Ya, itu dia. Itu yang harus kalian tahu. Jangan kayak dia mau beli mainan. Nah, di situ kan ngomong, oke, karena kamu hari ini jadi anak baik, kamu boleh beli mainan. Jangan pas dia mau beli mainan, terus kayak nggak boleh pas dia Son Goku Super Saiyan 3 baru kali iya beliin. Besok dia inget tuh, wah kemarin saya jadi Super Saiyan 3 dibeliin mainan. Akhirnya dia selalu jadi Super Saiyan 3. Nggak ada alisnya. Gak ngerti deh yang nonton Dragon Ball. Lagi nonton Dragon Ball. Dan kalian ya tadi, kalau ngomongin masalah tantrum, kalian harus bisa berani bilang tidak ke anak kalian. Tapi kasih penjelasan, ya. Kasih penjelasan kenapa kalian melarang saat itu. Kayak tadi misalnya, nah hari ini duit ayah nggak ada, ya. Nanti insya Allah kalau ada rezeki kita beli mainan ya, oke? Ngomong baik-baik. Kalau dia masih kayak, aku mau. Oke, kali ini gimana kalau kita ke rumah, ayah buatin mainan dari pelepah pisang kayak gitu. Nah, kayak gitu nggak tahu kan anak-anak zaman sekarang ternyata senang pelepah pisang kan, karena dulu nggak pernah tok kan kayak dulu gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu deh coba. Ternyata pelepah pisang sekarang harganya lebih mahal daripada beli mainan di Kids Station. Ya gitu sih bros, itu cuman ya sedikit tips saja kalau kalian punya anak koleris dan kalian orang tua yang mana. Saya mungkin akan lebih banyak yang merasakan jadi orang tua sanguin kan nantinya. Ya, saya harus selalu siap untuk punya anak koleris. Jadi bros, thank you for watching bros. Yang mau nanya komen di bawah. Awat bros, let's go.